Pada episode kali ini, Audrey mengundang teman-teman Audrey dari Siswa Berprestasi. Siswa Berprestasi adalah kumpulan siswa-siswi dari seluruh Bali yang memiliki prestasi dan bakat-bakat yang unik. So please welcome Siswa Berprestasi 2020. Hai semua, perkenalkan nama aku Niputi Tishawi Kananda Subarja, bisa dipanggil Tisha. Di sebelah kita siapa? Halo semua, perkenalkan nama aku Igusti Ayubita Davina Putri, biasa dipanggil Gita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kade Ayu Pratnyaswari, biasa dipanggil dengan Ayu. Hai semua, kenalin nama aku Nimade Ayu Dwimindia Cahaya, biasa dipanggil Cahaya. Halo teman-teman, selamat datang ke studio. Hai, selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Aku baik. I'm really good. Aku sangat baik. Kalian harus tegang. Ya, Pasti lagi nervous ya, lagi di studio ya, nervous pertama kali dia datang ke sini. ya pertama kali. Tapi kalian baik-baik kan, sehat selalu. Ya, Astagfirullah, sehat. Jadi kalian kesibukannya sekarang lagi apain aja? Oke, untuk aku, kesibukan aku yang pertama sebagai siswa pastinya belajar ya, itu Pasti belajar paling nomor utama. satu. Selain belajar, aku mengembangkan non-akademik aku dengan mengikuti lomba-lomba seperti lomba modeling, saya ikut olimpiade, terutama olimpiade bahasa Inggris. Dan selain mengembangkan non-akademik, aku juga bekerja sebagai asisten coach di salah satu sekolah modeling di Bali. Ya ampun, Misha, kamu tuh umurnya berapa? Kelas berapa? Aku kelas 9. Ya udah kelas 9, belum lagi SMA. Udah bisa bekerja tau? Aku belum bekerja. Kalau si Bita bagaimana? Kalau aku sendiri, kesibukanku saat ini yang pertama adalah belajar. Ya. Karena aku kelas 9, pasti kewajiban kita sebagai murid adalah belajar. Nah, karena aku sudah menginjak kelas 9 dan akan lanjut ke jenjang SMA, itu karena aku tahu saingan kita di Bali itu sangatlah kuat. Dan aku di sini ingin meningkatkan pengetahuan aku lagi agar bisa mencapai apa yang aku inginkan lagi. Dan selain belajar, aku mengikuti les-les untuk mematangkan diriku lagi. Dan yang ketiga, aku biasanya sibuk di organisasi, yaitu Siswa Berprestasi. Wah, sangat produktif ya. Kalau Ayu bagaimana, lagi sibuk apain? Aku lagi sibuk, ya aku lagi mau ngasah bakat-bakat aku. Aku mau mulai otodidak nih di rumah aja, kan lagi masa di rumah kan sekarang. Iya, di rumah Jadi aja. mau memulai semuanya dari di rumah aja, gitu sih. Kalau Cahaya bagaimana? Kalau aku sih, kegiatan utamaku yaitu belajar. Selain itu juga, aku mengikuti beberapa les, dan untuk saat ini, aku mengikuti beberapa lomba, seperti lomba Olimpiade IPA. Oh, dapat ranking pasti ya? Ranking Iya, berapa? ranking 1. Aku perlu ilmunya, Cahaya tolong bagi ilmu. Transfer. Ya, email. Wah, Wah. oke. Jadinya kalian ini kok bisa sih tertarik untuk mengikuti Sisber? Kok kalian bisa, aku udah mau menjadi siswa prestasi, bagaimana sih mulainya? Awal mula aku tahu Siswa Berprestasi itu dari alumni SMP-ku, karena alumni dari SMP-ku ikut Siswa Berprestasi. Ya. Nah, pada saat itu dia sering sekali membuat snapgram tentang sibuknya organisasi ini, dan di sini aku berpikir, kapan sih aku bisa sesibuk itu tapi dengan hal yang positif. Nah, dari sana ternyata setelah aku lihat-lihat lagi, Siswa Berprestasi sudah membuka pendaftaran untuk anggota baru, dan aku tanpa menunggu lama-lama lagi, aku langsung daftarkan diriku, dan nah sekarang kita jadi keluarga di sini. Wah. Kalau yang lain bagaimana? Kok bisa tertarik? Oke, kalau untuk aku, awal itu di sekolah ya. Jadi di sekolah ada sosialisasi dari kakak-kakak Siswa Berprestasi pada tahun lalu, dan juga putra-putri sekolah, kakak kita. Dah pada saat itu mereka menyampaikan di banyak sekali, mereka kasih tahu apa sih artinya Siswa Berprestasi dan yang lain-lainnya. Awal ada rasa tertarik, cuma sedikit aja sih. Kemudian pas nyampe rumah nih, kok kayaknya terbayang-bayang gitu loh, kayak pengen banget gitu. Akhirnya aku cek sosial medianya dan oh my god, ternyata seneng, aku ada suka opening gitu. register. Ada dan dia juga buka kan untuk
anggota baru juga. Iya. Kemudian langsung deh aku daftar ke sana. Wah, cewek saltingnya sampai ke akar-akar ya. Iya, ya. Jadi kalian ini kan pasti nggak langsung bisa jadi siswa prestasi itu. Bener banget. Kalian ada tahapan-tahapan atau proses atau sesi-sesi yang perlu dilakukan dulu nggak sebelum menjadi siswa prestasi? Oke, untuk masuk organisasi siswa berprestasi ada 3 tahapan. Untuk tahapan pertama ada sesi interview, kemudian ada sesi tulis. Ya, kemudian untuk tahap keduanya ada sesi attitude. Nanti di sana kita akan dilihat bagaimana attitude kita. Kemudian untuk tahap yang ketiga ada sesi presentasi, yaitu membuat PowerPoint. Dan untuk yang terakhir ada Grand Final Siswa Berprestasi tahun 2020. Wah, pasti perjuangannya sangat lama, prosesnya juga sangat rumit, Pak. Nggak langsung sangat instan, susah. pasti harus bekerja keras dulu baru bisa dapat. Kalian ini bagaimana sih persiapannya untuk menjadi siswa prestasi untuk setiap tahapan dan sesi-sesinya? Karena ada interview, kalian pasti harus siapin diri. Bagaimana sih kalian? Untuk kalau aku di tahapan pertama kan ada sesi interview dan tes tulis. Jadi sebelum ada tes interview itu aku mempersiapkan diri aku. Yang pertama tuh yang pastinya mempersiapkan mental ya. Karena Iya, kita akan diinterview oleh kakak-kakak kita. Jadi nggak boleh aku- ragu-ragu. Iya, mempersiapkan mental, harus memberanikan diri. Setelah itu melatih public speaking yang pastinya. Setelah itu mempelajari wawasan-wawasan atau pengetahuan untuk tes tulis. Dan yang paling terakhir adalah aku mempersiapkan bakat. Karena dalam tes interview itu ada menampilkan sedikit cuplikan bakat yang kita punya. Dan di grand final kita akan menampilkan bakat kita secara keseluruhan. Seperti spoiler gitu. Iya, benar. Kalau Ayu bagaimana persiapannya? Persiapanku pertama aku mulai juga dengan persiapan mental. Persiapan mental tuh benar-benar yang harus diutamakan. Penting, sangat penting. Karena itu adalah jalan kita sebelum kita mau melangkah ke dunia luar kan. Jadi aku siapin mental aku siapin bakat aku. Karena kebetulan pada saat aku searching nih di Instagram, mereka juga ngasih tahu nih bakat-bakat mereka. Jadi aku, oh berarti ini soal bakat nih. Oke, akhirnya aku latih bakat aku pokoknya biar mantep pada saat seleksi di sana gitu. Stalking dulu dapat informasi. Iya benar-benar. Nah, jadinya kalian ini pastilah bukan semua anggota Sisber di sini. Berapa sih anggota Sisber? Untuk angkatan kita kali ini, di angkatan 2020, kita beranggotakan 7 orang dengan 6 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Dan kebetulan anggota siswa berprestasi kita yang ada di sini adalah Dia adalah salah satu anggota dari siswa berprestasi 2020. Yeay. Kalian ini kan namanya siswa prestasi 2020. Pasti ada perbedaan angkatan ya? pasti. Jadinya kalian sekarang itu angkatan keberapa? Kebetulan kita tahun angkatan 2020. ketiga ya. Kita angkatan ketiga di tahun 2020. Wow, jadinya organisasi ini masih muda. Iya masih muda. Alright, setelah itu kalian pasti kan ada persaingan yang banyak, berat. Sebelum grand final pasti ada disaring dulu persaingannya. Di tes interview pasti juga ada yang tunjukin bakat yang lain. Apakah kalian seperti nggak sedikit insecure lihat bakat-bakatnya mereka yang lebih bagus atau bagaimana? Kalau aku rasa insecure pas tes itu ada. Kenapa? Karena aku melihat bakat mereka tuh wow, bagus banget gitu. Kayak Wah. ada orang sepinter itu gitu. Kok aku nggak bisa? Bener. Nah dia pinter bahasa Inggris, bahasa Korea misalnya. Wow. Gitu. Jadi itu adalah rasa insecureku. Tapi aku gunain rasa insecureku tuh jadi pedoman agar aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi daripada orang tersebut. Kalau Cahaya bagaimana perasaannya? Kalau aku sendiri, aku merasa yakin dengan diriku sendiri, jadi aku nggak pernah merasa insecure. Karena aku tahu kalau potensi orang itu beda-beda, jadi aku akan meyakinkan diriku sendiri untuk tidak boleh insecure. Harus percaya diri. Percaya diri. Lagu bagus. Bagus, Song. terima kasih. Jadinya Bikinin album. wah, oke, siap.
Produser siapin album, oke? Oh, terima kasih banyak. Jadinya kalian ini juga punya platform sendiri, yaitu di sosial media seperti di Instagram. Kalian juga ada dokumentasi tentang program kerja yang kalian sudah lakukan. Nah, selain itu aku juga lihat kalian juga ada video aksi nyata di YouTube. Iya, Apa sih itu video aksi nyata? Nah, untuk video aksi nyata sendiri merupakan suatu bentuk dari kegiatan nyata yang telah kita lakukan. Ini latar belakang dari video aksi nyata sendiri adalah untuk menginspirasi. Kayaknya setiap tahun beda-beda ya? Iya, sesuai tema kita kali ini adalah berprestasi dan menginspirasi kan. Jadi video aksi nyata ini bertujuan untuk menginspirasi teman-teman kita untuk tetap produktif, tetap aktif, tetap menggali potensi diri yang mereka miliki. Luar biasa dong. Dan kalian ini kan juga punya bakat-bakat berbeda. Bisa nggak ceritain dikit tentang video aksi yang kalian lakukan? Oke, Jangan ragu. Oke. Santai. Untuk aku sendiri, aku aksi nyatanya itu tentang tari Bali, tentang tari. Yaitu ada tari tradisional dan tari modern. Tari Bali dan tari modern gitu. Wah, kayaknya saya itu kalau gitu, very fleksibel ya. Very fleksibel. Selain itu apa aja di video aksinya? Di video aksinya juga aku melakukan seperti mengajar teman-teman aku, menginspirasi banyak orang. Salah satunya adalah teman aku. Untuk di video tersebut aku melatih aku belajar bareng-bareng nih sama mereka. Belajar tari ya. Belajar tarian gitu. Kemudian aku juga pengen melestarikan budaya Bali. Salah satunya adalah tari Bali yang aku sebutkan gitu. Kalau Bita, video aksinya bagaimana? Kalau dari aku sendiri, video aksi nyata yang telah aku buat, yang pertama aku memperkenalkan diriku dan menjelaskan apa sih tema dari siswa berprestasi tahun 2020, yaitu berprestasi dan menginspirasi. Di sana aku menjelaskan apa itu berprestasi dan menginspirasi, dan sedikit di sana aku memasukkan cuplikan-cuplikan aku lomba seperti pidato bahasa Bali, puisi, bahasa Indonesia dan bahasa Bali, dan kegiatan-kegiatan belajar aku agar bisa menginspirasi orang-orang di luar sana. Message-nya sangat-sangat bagus. Dan sama ini, setelah kalian mengikuti siswa prestasi dan juga pasti ada kesibukan diri sendiri, apakah ada kegiatan belajar kalian terganggu pada saat masa ini? Kalau untuk aku sih, untuk kegiatan belajar nggak terganggu ya, karena ada masanya buat kita benar-benar fokus belajar, mempersiapkan ujian. Di saat aku yang sekarang ini sudah menduduki bangku kelas 9, sementara ya ujian. Time management. Yes. Jadi ada masanya aku belajar, ada masanya aku mengikuti organisasi, ada masanya di mana aku bekerja, dan ada masanya di mana aku harus beristirahat. Kalau Cahaya bagaimana? Terganggu nggak? Kalau aku sendiri sih enggak, karena udah bisa ngatur sendiri, karena udah tahu bakal ikut organisasi, jadi harus bisa mengatur waktu lebih baik lagi. Kalau Ayu bagaimana? Untuk aku nggak begitu gini ya. Misalnya aku tidak begitu memberatkan diri aku, kayak pokoknya aku harus deh kesini aja, nggak usah fokus kesini, itu aku nggak. Aku lebih baik, oke, kita bagi rata ke semuanya. Aku masih punya waktu, aku masih bisa deh kasih mengatur waktu aku deh sebaik mungkin gitu. Keadilan sosial ya. Ya, keadilan sosial bagi waktu aku. Dan Bita? Kalau aku sih nggak terganggu, karena sebelum aku mengikuti siswa berprestasi, aku udah membuat jadwal, dan karena aku tahu organisasi itu pasti sibuk, dan kalau misalnya aku nggak bisa mengatur jadwalku, ntar semuanya bakal nggak ada yang terkerjakan, jadinya benar. Aku bisa melupakan belajar, aku perlu fokus di organisasi juga salah, jadi harus sama-sama rata. Ya, mereka berempat ini adalah modal siswa yang bisa time management tuh luar biasa ya teman-teman. Terima kasih. Dan apakah kalian pernah nggak selama siswa prestasi, sebelum siswa prestasi, mengikuti interviewnya, tahap-tahap sesi-sesi tersebut, pernah nggak rasa seperti putus asa? Aduh, aku nggak mau udah ikut siswa prestasi, mundur aja. Aduh, ini terlalu susah, mundur aja, udah selesai, nggak mau lagi. Pernah nggak rasa begitu? Untuk aku pernah, pasti pernah.
pada saat proses seleksi kebetulan sebelah aku pada saat seleksinya itu wawancara, sebelah aku ini bakatnya bener-bener bagus banget gitu loh. Aku di sana tuh langsung, aduh kayak aku nggak bakal bisa deh, aku udah kayak down, udah insecure ya bisa dibilang nih ya, udah down gitu, kayak aku nggak bakal sampai di tujuan aku yang aku inginkan. Bukan positive thinking. Iya, bukan positive thinking. Kemudian sampai di rumah aku mikir, kenapa ya aku bisa mikir kayak gitu sih? Aku udah dikasih bakat, harusnya aku latih bakat itu. Aku nggak boleh bikin diri aku sendiri tuh jatuh. Betul sekali. Bener kan? Jadi aku terus kayak, oke, aku pantang menyerah. Pokoknya aku harus bisa deh sampai titik yang dimana aku inginkan. Gitu. Kalau bukan kita yang menyemangati diri sendiri, siapa lagi? Benar kali. Kalau Tisha bagaimana perasaannya? Pernah nggak rasa putus asa mau mundur? Putus asa tuh pasti pernah. Pasti. Bagian dalam hidup tuh nggak terus kita bakal maju. Pasti ada masa-masa dimana kita kayak stuck, kadang kita kayak mundur. Tapi mau nggak mau, udah di tengah jalan, nanggung banget kalau mundur kan, kalau putar balik gitu, tegas terus. Benar sekali. Tegas terus. Tegas, menegas. Bahasa Ria, bahasa Indonesia baku. Aku baku. Nah setelah ini kalian tuh kan udah mengikuti Sisber dan juga udah mau lulus SMP. Apa sih yang kalian bisa dapat selama experience ini? Kalau dari Kita barengan. Kalau dari aku sendiri sih time management ya. Time management. Time management dengan kegiatan belajar yang utama Ya. dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lain, terus ditambah lagi dengan kegiatan organisasi ini. Itu sangat membuat kita harus berpikir lagi, menempatkan timing dan kegiatan-kegiatan itu biar nggak terlalu memforsir diri kita sendiri. Ya, biar nanti nggak tiba-tiba. Tapi nggak juga terlalu santai sampai buat semua itu kayak terbengkalai. Iya, kayak nggak beraturan gitu. Kita tadi sampai di mana ya? Sampai di mana ya? Kalau Bita bagaimana? Hal yang aku dapetin setelah aku mengikuti siswa berprestasi, yang pertama adalah pengalaman. Ya, pasti. Apalagi menjadi duta pendidikan Provinsi Bali itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Wah. Dan kedua, ketemu teman-teman yang dari luar Badung, karena sekolah aku berasal dari Badung, aku bisa berteman dari Denpasar, Karangasem. Iya, cahaya dari Karangasem, teman-teman. Dan yang ketiga, aku bisa melatih public speaking. Ya benar banget. Dan keempat, melatih rasa kerjasama dan teamwork. Iya benar banget. Dan juga selain di dalam orang-orang dalam organisasi ini, kita pasti ketemu dengan orang-orang di luar organisasi kayak sponsor, atau mungkin organisasi lain. Jadi kita menambah link, kita menambah pertemanan, networkingnya yang banyak. Apalagi orang-orang penting ya, orang-orang tinggi. Yes, benar banget. Kita bisa yang berpengaruh lah. Nah setelah ini kan pasti kalian nih masih muda. Iya. Kalau kalian tuh udah dewasa, misalnya udah kuliah atau udah lulus kuliah, kalian tuh mau jadi seperti orang apa atau mau dalam jurusan apa? Coba Cahaya ceritain dikit. Kalau aku sih untuk masa depanku, aku pengennya jadi dokter. Wow, dokter. Jangan lupa buat dokter. Jangan lupa Oke. Biasa itu jadi dokter. Khususnya jadi dokter di bagian organ dalam ya. Ini susah banget ya guys. Operasi nanti aku gratis ya. Rasa gratis. Nggak perlu kita gratis iya, lah ada. ya. Gratis ya. Kalau Ayu bagaimana? Mau masa depannya di kuliah? Mana jurusan apa atau bagaimana? Untuk aku jujur aku masih belum mikirin soal itu. Tapi aku menempatkan aku meyakinkan diriku, pokoknya aku pengen nanti kedepannya aku bisa lebih baik, aku bisa mendapat jalan terang gitu loh. Jadi aku makanya dari sekarang, dari sejak ini aku mengasah dari attitude, tata bahasa, tata cara, semua aku asah. Jadi biar kedepannya aku udah dapet nih aku udah ada jalan nih mau kemana gitu. Udah mempersiapkan dari kecil. Iya, gitu. benar.
Dan pasti juga teman-teman di rumah pasti mungkin tertarik setelah mendengar cerita-cerita kalian untuk mengikuti siswa prestasi. Bisa nggak kalian memberi sedikit tips and tricks atau saran kesan untuk kepada mereka teman-teman di rumah? Oke, untuk dari aku sendiri ya, ada 2 yang utama. Yang pertama yaitu persiapkan mental kalian. Karena kalau kalian belum yakin sama diri kalian sendiri, kalian bakal susah buat maju, buat melangkah lebih lanjut lagi. Karena tanpa kita sadari pasti bakal ada pressure tersendiri. Pasti bakal ada. Dan kayak ada masalah atau hal-hal lain yang gak kita duga itu bakal datang. Dan yang kedua itu adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Entah dari bakat, kalau kalian punya kelebihan bahasa, misalnya kalian menguasai bahasa lain, misalnya bahasa Inggris atau Chinese atau Mandarin, Jepang, itu sangat bisa kalian gunakan. Itu adalah modal yang cukup besar. Karena kita sebagai duta pendidikan Provinsi Bali, kita bakal ketemu sama banyak orang. Itu public speaking, bahasa, cara kita berbicara itu sangat amat diperlukan, sangat amat penting. Selain itu apakah ada tips dan trik lainnya? Cahaya boleh? Oke, kalau untuk aku sendiri, aku saranin kalian untuk yang utama itu adalah niat. Kalau kalian udah memiliki niat untuk mengikuti organisasi ini, kalian pasti akan bisa. Terutama kalian harus latih di bagian public speaking, kemudian asah bakat kalian lagi. Kalau Ayu bagaimana? Ada tips dan trik lainnya? Untuk tips dan trik itu pertama, diri kalian sendiri. Kalian harus tahu diri kalian sendiri, kalian harus tahu wadah kalian di mana. Jujur pada diri sendiri. Iya, jujur pada diri sendiri. Pokoknya jangan deh kalian tuh berpikir yang negatif. Memang sih negatif thinking itu pasti bakal datang kapan aja. Overthinking apalagi. Iya, bener-bener kan. Jadi bener-bener deh kalian harus siapin dulu diri kalian. Kalau kalian udah siap, udah gas aja. Jangan stuck diem. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. Jadi pokoknya jalan terus aja gitu. If you have an opportunity, you should just take it. Don't leave it be. Kalau kalian udah punya opportunity untuk ambil sesuatu atau kegiatan sesuatu, ambil aja. Kenapa tidak? Gitu. Work hard, pray hard, istirahat. Kapan lagi juga kalau misalnya datang kesempatan, udah ambil aja. Kapan lagi kesempatan itu? Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi jangan buat nyesel. Benar. Karena penyesalan selalu di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Kalau Bita ada tips dan trik terakhir untuk teman-teman? Kalau aku tipsnya yang pertama mempersiapkan mental. Pasti. Karena kita sebagai anak dan sebagai duta pendidikan pasti akan ketemu pada saat kita down itu gimana sih cara kita bangkit lagi, cara menemukan jati diri kita yang sebenarnya itu seperti apa. Dan yang kedua mempersiapkan bakat-bakat yang kita miliki, karena mempersiapkan bakat adalah salah satu hal yang diperlukan dalam duta pendidikan Provinsi Bali. Jadi selain kita pintar dalam hal akademik, kita juga harus punya bidang-bidang lain non akademik yang bisa menunjang diri kita. Iya, benar-benar. Extra bonus. Extra bonusnya adalah non akademiknya. Dan terima kasih banyak teman-teman semua udah datang ke studio hari ini. Thank you for having us, Audrey. Dan nantikan terus MAC dan jangan lupa untuk nonton terus berbagai program-program lainnya di MAC TV. Magnificently inspiring. Goodbye. Bye.